Shalom anak-anak hebat. Iya, anak-anak senang sekali ya kita beribadah kembali dalam ibadah Komisi Anak Gracia. Dan hari ini kita spesial live streaming. Kalian inget gak kenapa harus live streaming? Ada yang ingat, Jack? Aku ingat. Karena hari ini kakak-kakak guru dilantik apa ya? Ya, betul sekali. Didoakan. Iya, betul. Dilantik, didoakan, di ibadah. Gereja. Ya, di gereja di dalam ibadah kebaktian umum yang kedua, yaitu jam 9 ya. Betul sekali, Dona. Jadi anak-anak juga bisa melihat loh di channel YouTube-nya GKMI Jepara. Nanti kalian lihat ya, ada kakak-kakak guru yang sedang dilantik supaya kalian gak penasaran. Oke, bagaimana kabarnya Mia yang ada di ujung sana? Luar biasa. Wah, Dona gimana kabarnya? Sangat luar biasa, Kak. Wah, Dona nih ya selalu deh suaranya gemesin gitu ya. Kalau Jack, puji Tuhan Jack sehat. wah, puji Tuhan semuanya sehat. Dan hari ini ada someone spesial. Wah, Siapa ya? jadi Siapa? Tante Leoni punya teman baru. Jauh ya, dari jauh sekali. Nanti kita akan tahu, kita tanya-tanya supaya kita semua nggak penasaran ya. Untuk itu kita panggil, silakan kakak guru. Hai teman-teman. Hai Kak Leoni. Wah, senang sekali nih boleh ketemu sama teman-teman, sama adik-adik yang ada di rumah dan juga sama Kak Leoni. Luar biasa ya. Kita punya kakak guru yang cantik ini ya. Kira-kira siapa ya namanya? Di sini ada yang tahu nggak? Jack, Mia dan Dona? Belum tahu. Belum. Oke, kita langsung kenalan aja. Belum Silakan. tahu. Jack jadi penisirin. Penisirin ya, penasaran. Oh, Oke, iya, kita tanya penasaran. langsung kakak yang baru ya. Silakan kakak, namanya siapa? Halo teman-teman, Halo. Kenalin, nama kakak adalah Kak Esther. Coba sebut lagi. Kak siapa? Ntar salah sebut lagi. Coba. Kak Esther. Esther, bukan Esteh ya, Esther. Ya. Kak, maaf ya, Jack dengarnya Kak Esteh. Nah ya. Ini ya, ini ya. Pakai R ya, es sirup malahan kata Dona. Bukan ya, Dona. Kak Esther. Kalau nama panjangnya siapa Kak? Nama panjangnya itu Rosita Esther Roleh. Nah, bisa nggak namanya? Bisa nggak nama ini? panjang? Bisa. Bisa. Rosita Esther Oleng. Wah, Dona mantap ya, langsung hafal ya. Roleh. Mantap, Oke. mantap. Tapi panggilannya Kak Esther aja. Iya, betul. Oke, siap. Nanti kalau kalian bertemu di komisi anak atau di gereja, kalian bisa memanggil Kak Esther. Nah, Kak Esther ini kok tiba-tiba muncul di gereja kita, kenapa ya Kak? Bisa ceritain sedikit? Jadi gini Kak Leoni sama teman-teman, selama 2 bulan ke depan Kak Esther akan melayani di Komisi Anak Gracia karena Kak Esther itu praktek 2 bulan di sini. Tahu nggak? Tapi tahu nggak praktek 2 bulan itu apa? Tahu nggak praktek 2 bulan itu apa? Ada yang tahu? Kayaknya nggak tahu deh Kak Esther. Coba Kak Esther kasih pengertian yang singkat gitu ya. Mungkin kan ada bingung gitu. Iya, jadi Kak Esther itu kuliah di salah satu sekolah teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan sekarang waktunya Kak Esther praktek. Jadi Kak Esther mau belajar bersama-sama dan melayani Tuhan melalui teman-teman juga di tempat ini. Jadi salam kenal ya teman-teman, sekali lagi. Salam kenal Kak Esther. Oh iya, satu lagi Kak Esther. Kak Esther aslinya dari mana sih? Kak Esther itu dari Manado. Wah, jauh ya, jauh. Di mana tuh sana? Ya. Di sana pada pinter nyanyi tapi bingung di mana donya. Jadi nyari mana do, gitu ya.
Oh gitu ya, mana do, mana re, mana mi gitu ya. Tapi Kak Esther ini pasti pinter nyanyi dong, ya. Oke, kita akan bersama-sama. Kak. Hmm? Kak Esther, boleh buka maskernya dikit Oh, nggak biar iya. teman-teman lihat. Iya, Boleh dong. Hitung Boleh dong, ya? hitung. 1, 2, 3. Cantik ya. Oke Kak Esther, terima kasih. Kita akan masuk dalam ibadah Komisi Anak Gracia pada pagi ini. Anak-anak sudah siap ya? Kita akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi dulu, Hanya Bagi Yesus. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Tante Leoni ajak anak-anak untuk bangkit, kita pujikan dari awal. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Sebab segala sesuatu dari Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik dan ajaib, kami bersyukur Tuhan jikalau saat ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami boleh memuji-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kami undang Roh Kudus untuk hadir di dalam setiap hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan boleh mengisi hati kami dan selalu memberkati kami dalam setiap tingkah laku dan aktivitas kami ke depan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan akan memberkati untuk Bu Har yang akan memimpin, menceritakan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua yang memuji Tuhan kiranya boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, masih berdiri ya, karena kita mau melanjutkan pujian kita Kak Esther. Yang di sini sudah capek belum? Belum. Oke, kalau ketika kalian bertemu dengan teman-teman, kira-kira senang nggak? Senang dong. Senang ya? Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus suka ketemu dengan kita anak-anak. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Sumber Kasih. Jadi Tuhan Yesus suka bertemu dengan kita, kita juga menyapa Tuhan Yesus dan kita mau memuji Tuhan. Yuk kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Sambil tepuk tangan boleh ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Oke, Tuhan itu maha pengasih loh anak-anak. Dan kalian tahu nggak, semua yang ada pada kita itu berkat dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, kira-kira berkatnya kita simpan sendiri atau dibagikan? Tidak dong Kak. Iya, dibagikan ya Kak Esther. Iya betul. Dona juga bilang dibagikan dong. Karena Tuhan juga ingin kita menjadi berkat itu sendiri. Jadi untuk teman-teman, walaupun ibadah kita secara online saat ini, tetapi kita bisa tetap memberikan persembahan di rekening yang sudah tertera di bawah ini, atau anak-anak bisa membawa persembahannya minggu depan. Karena kita minggu depan akan ibadah lagi secara offline atau onsite ya. Oke, masih berdiri apa boleh duduk ini Kak Esther? Boleh duduk deh. Oh boleh duduk, oke. Nah karena Tuhan sudah memberikan berkat, kita harus suka berbagi dan kita itu diberkati dengan luar biasa. Dan kita memberikan itu yang jelek apa yang baik? Yang baik. Yang baik. Nah untuk itu kita mau pujikan Aku Diberkati, dan kita juga pujikan Berilah yang Baik. Kita mulai dari Berilah yang Baik dulu ya. Musik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang.
oleh Tuhan. Oke, sekarang waktunya untuk pengumuman. Siapa nih yang mau kasih pengumuman? Mia, Dona, atau Jack? Ayo. Pengumumannya apa ya? Oh ya, Dona ya Kak, Dona. Oke, Dona. Pengumumannya besok hari Minggu ada kebaktian lagi di gereja ya Kak ya? Iya, betul sekali ya. Nanti kita akan ketemu lagi secara onsite di gereja. Jam berapa sih? Jam 9. Iya, jam 9. Jangan kelewat ya, nanti sudah selesai ibadahnya. Kak Leoni. Itu yang belum ambil renungan. Oh, masih ada ya? Ada, besok hari Minggu ya Kak Leoni? Oh, oke. Besok Minggu depan bisa ketemu dengan Tante Hastuti atau Bu Heni ya untuk mengambil renungannya. Terus renungannya itu dibuang, disimpan apa diapain ya Mia? Halo Mia. Dibaca dong. Dibaca. Oh. Terus kalau yang aktivitas berarti dikerjakan ya Mia ya? Iya dong, harus rajin kerjainnya. Nah ini Jack, apakah Jack rajin? Sangat. Wah sangat mantap. Dan ini ya selain buku renungan kita juga ada kelompok pemuritan loh. Kalau ibadahnya sudah secara onsite, apakah pemuritannya berhenti? Tidak dong. Tidak ya. Nah ini anak-anak kan sudah selesai ujian untuk yang SD, jadi mulai ada tugas lagi. Kalau ada tugas dikerjakan ya, karena ya, kita siap. Wah yang di sini siap loh, yang di rumah tentu juga siap ya. Oke, terima kasih Mia, Jack dan Dona. Sama-sama. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan sebuah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Duduk yang manis ya. Kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Silakan Bulan. Shalom anak-anak KAG, apa kabar? Semua diberkati Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan angkat tangan? Wah, semua sudah siap. Alkitabnya sudah di meja ya. Sudah dipegang Alkitabnya, kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya diberkati Tuhan ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Buat berdoa, anak-anak menirukan ya. Tuhan Yesus, kami sudah siap
untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami semua bisa duduk dengan baik, mendengarkan Bu Ha bercerita. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Dibuka Yohanes pasal 6. Yohanes di mana, Bu Har? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Sudah? Nah, anak-anak juga bisa lihat di layar yang ada di samping Bu Har ya. Kita akan baca bersama-sama. Bu Har akan baca ya. Diperhatikan. Sudah ketemu kan? Yohanes pasal 6. Bu Har akan baca ayat 1 sampai 13. Ya. Ya, yuk dengarkan baik-baik. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3 sekarang. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7 sekarang. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan satu judul, Aku Anak yang Mau Berbagi. Ayo, sekarang tangannya ditaruh di dada, menunjuk aku. Aku anak yang mau berbagi. Ya, ingat ya, judulnya apa? Aku anak yang mau berbagi. Nah, buat akan cerita. Ada sebuah cerita. Ada seorang anak kecil, dia sekolah SD kelas 2. Seorang anak kecil sekolah SD kelas 2.
namanya Gato. Ya, Gato kalau berangkat ke sekolah, mamahnya selalu memberi uang saku 2.000 rupiah. Lalu Gato juga dikasih bekal roti bakar setiap pagi. Gato juga membawa air minum dari rumah. Dia bawa botol tempat air minum ditaruh di dalam tasnya. Nah, Gato tiap hari selalu berangkat ke sekolah dengan membawa uang saku 2.000 rupiah, dengan membawa roti bakar, dengan membawa air putih di dalam botol. Satu kali dia sampai di sekolah, lalu dia melihat ada temannya. Gato melihat ada temannya yang sedang menangis, namanya Yoyo. Lalu Gato ini cepat-cepat mendekati Yoyo. Kenapa kamu menangis, Yo? Uangku habis. Uangku sudah habis untuk beli jajan. Aku sudah nggak bisa lagi beli jajan. Gato yang kelas 2 SD ini, dia cepat-cepat masuk ke kelas. Kemudian dia ambil uangnya yang ada di tas, 2.000 rupiah, dikasihkan kepada temannya yang bernama Yoyo. Lalu ada ibu guru yang memperhatikan Gato. Kalau Gato memberikan uangnya kepada Yoyo. Lalu ibu guru itu datang. Gato, kenapa uangmu kamu kasihkan ke Yoyo? Lalu Gato bilang, karena Yoyo menangis, Bu Guru. Uangnya habis. Sangumu berapa? Gato, sanguku 2.000. Mama kasih aku 2.000. Loh, kok kamu kasihkan semua? Iya, supaya Yoyo tidak menangis. Wah, ya nggak gitu caranya, Gato. Lebih baik Yoyo kamu bawa untuk jajan bareng. Jadi kamu beli jajan, Yoyo dikasih jajan, bukan dikasih uangmu. Lalu akhirnya uang itu oleh Yoyo dikasihkan lagi kepada Gato. Akhirnya mereka berdua beli jajan, dimakan bareng. Anak-anak, Gato ini pintar dia. Ternyata dia adalah anak yang suka berbagi. Rupanya di rumah, mama dan papahnya sering mengajar, sering memberikan firman Tuhan kepada Gato supaya Gato mau berbagi kepada teman-teman. Siapa saja yang perlu dikasih, baik jajan, ya, baik mungkin dikasih pinjem peralatan tulis. Jadi mama papanya selalu mengajar dari firman Tuhan supaya Gato menjadi anak yang suka berbagi. Menjadi anak yang suka memberi. Ya, luar biasa ya Gato ya. Jadi dia bukan anak yang pelit, tapi Gato anak yang suka memberi karena dia suka dengar mama dan papanya mengajar firman Tuhan kepada Gato. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan, mau berbagi itu rupanya sebenarnya tidak gampang. Ya, banyak anak yang tidak suka berbagi. Nah, jadi menjadi anak yang suka berbagi itu ternyata yang pertama harus dimulai dari masa kecil. Jadi menjadi anak yang mau berbagi itu harus dimulai dari masa kecil. Atau dimulai dari menjadi anak-anak. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 9, kalau kita baca ayat 9 tadi, di sini ada seorang anak.
yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, Andreas memberitahu kepada Tuhan Yesus kalau pada waktu itu mereka banyak orang yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita, berkhotbah, melihat Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Di situ ada anak yang membawa 5 roti jelai. 5 roti jelai. Jelai itu adalah sejenis biji-bijian. Rasanya mirip mirip dengan nasi. Nah, sama 2 ekor ikan. Yang menarik adalah pada waktu Andreas bilang kepada Tuhan Yesus kalau ada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, anak itu rela untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita belajar dari anak ini. Anak ini ternyata dia rela memberikannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat juga Tuhan Yesus pada waktu melihat orang banyak dan sudah sore hampir malam, mereka perlu makan. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan mereka, orang banyak itu yang perutnya lapar. Nah, Tuhan Yesus punya belas kasihan. Jadi, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan, tapi Tuhan Yesus punya belas kasihan. Nah, anak-anak, jadi berbagi itu sangat penting, ya. Jadi berbagi itu harus dimulai dari anak-anak masih kecil. Jadi anak-anak harus belajar dari anak ini yang pada waktu itu pasti bersama dengan orang tuanya, membawa 5 roti dan 2 jelai, 5 roti, 2 ikan, yang sebenarnya adalah untuk mereka mau makan sendiri, gitu, tapi mau berbagi. Nah, yang menarik adalah pada waktu 5 roti jelai dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Lalu 5 roti 2 ikan itu dimakan berapa orang, anak-anak? 5.000 orang laki-laki. Yang laki-laki toh yang dihitung itu jumlahnya 5.000. Belum yang perempuan-perempuan, belum yang anak kecil-kecil. Luar biasa. Dan sisa 12 bakul. Luar biasa bukan? Nah, jadi ini kita belajar dari sini. Jadi ternyata anak ini menjadi berkat ya kepada orang-orang yang pada waktu itu bersama-sama dengan mereka. Anak ini memberikan 5 roti jelainya dan 2 ekor ikannya kepada Tuhan Yesus. Harus dimulai dari kecil untuk bisa berbagi. Ini contoh sederhana. Bagaimana caranya kita memberi atau kita mau berbagi kalau kita masih kecil? Anak-anak punya mainan kan? Pada waktu anak-anak bermain sama teman-teman, jangan sampai permainan itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi permainan itu dipakai untuk bermain bersama-sama. Itu caranya, dimulai dari kecil. Bagaimana kita bisa bermain bersama dengan teman-teman kita? Lalu contoh lain, anak-anak punya mainan banyak dan anak-anak sudah tidak pakai lagi. Anak-anak bisa kumpulkan itu dan kemudian bilang sama mama, "Mama, aku mau memberikan mainanku yang sudah tidak saya pakai ini untuk bisa dikasihkan ke panti asuhan, atau baju yang sudah nggak muat lagi bisa dikumpulkan untuk dikasihkan ke panti asuhan." Nah, seperti itu. Jadi dari kecil harus dimulai untuk yang namanya suka berbagi. Ayo anak-anak, angkat tangan supaya baru mau lihat siapa yang suka berbagi. Wah, hebat ya anak KAG ya, angkat tangan semua suka berbagi. Jadi kalau punya makanan di sekolah, jangan sampai hanya dimakan sendiri kalau ada temannya yang tidak bawa bekal
ya. Jadi mulailah dari kecil untuk suka berbagi. Kemudian yang kedua, berbagi sejak kecil itu bisa mengikis ya egois. Apa sih egois? Diri sendiri. Dan bisa memupuk empati. Apa sih buat empati? Peduli. Nah, jadi berbagi itu penting. Karena berbagi itu ternyata bisa mengikis egois atau hanya mementingkan diri sendiri. Dan kemudian menumbuhkan rasa empati atau peduli kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita melihat anak ini dia memberikan 5 roti dan 2 ekor ikannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak egois. Oh jangan, nanti aku lapar. Ini mamaku yang kasih supaya aku gak kelaparan. Supaya aku bisa kuat untuk ikut mama, dengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Enggak, anak ini tidak bilang itu, tapi anak ini memberikannya dengan rela hati. Dia tidak egois. Ya, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang luar biasa adalah pada waktu 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Tuhan Yesus dan berdoa Tuhan Yesus, anak kecil ini juga pasti kenyang, ya kan? Sampai sisa berapa tadi? 12 bakul. Anak-anak, rupanya ya, berbagi itu bisa mengikis egois kita dan menumbuhkan empati kita kepada orang lain. Dan ada satu penelitian, ada satu penelitian oleh psikologis dikatakan bahwa kalau dari kecil anak-anak itu suka berbagi, menjadi anak yang tidak egois, tetapi anak yang suka berempati, rupanya pada waktu anak ini kuliah, dia akan bisa selesai tepat waktu. Dan bukan hanya itu, psikolog ini menyatakan bahwa dan anak yang suka berbagi pada waktu dia sudah dewasa mencari pekerjaan, ternyata dengan gampang dia bisa mendapatkan pekerjaan. Loh, kok bisa, Buhan? Nah, itu psikolog yang menceritakan, yang meneliti. Hasilnya dia berkata bahwa dari kecil ternyata anak ini suka memberi. Anak ini suka berbagi. Ternyata pada waktu dewasa, pada waktu dia sekolah, ternyata anak ini tidak pernah yang namanya tidak berhasil. Anak ini ternyata juga dia pada waktu mencari pekerjaan dengan gampang. Loh, kenapa? Tuhan bisa menafsir. Kemungkinan adalah memang anak yang dari kecil suka berbagi, dia punya teman banyak. Sehingga pada waktu dia ada kesulitan dan sebagainya, dia dengan gampangnya akan orang lain menolongnya. Berbeda dengan anak yang pelit, yang tidak suka berbagi. Pasti tidak banyak orang yang suka kepada dia. Pilih mana? Banyak teman, pada waktu kita ada kesulitan ditolong oleh teman, atau kita egois. Tapi pada waktu kesulitan, tidak ada orang lain yang empati pada kita. Wah, kalau Buar suruh memilih, Buar pasti pilih saya mau menjadi orang yang atau anak yang suka berbagi. Supaya pada waktu saya dapat kesulitan, saya ditolong orang lain. Banyak teman. Nah, ya. Jadi jadilah anak yang suka berbagi sejak kecil. Karena itu akan menumbuhkan empati. Karena itu bisa mengikis egois kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bisa bersosial. Orang-orang yang terkenal baik. Anak-anak, orang yang terkenal baik
pasti orang lain banyak yang suka. Tapi orang yang pelit, banyak orang yang tidak suka. Pilih mana? Pasti pilih orang yang suka memberi. Mulailah dari kecil. Ya, supaya pada waktu dewasa, kita dengan mudahnya untuk suka memberi. Melihat orang lain yang susah, seperti Tuhan Yesus tadi ya, melihat orang banyak yang sudah malam, mereka tidak bawa bekal, Tuhan Yesus empati. Bilang kepada para murid, tolong beli roti. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau di situ tidak banyak roti. Tuhan Yesus tahu kalau dia mau buat mujizat. 5.000 orang makan roti, sisa 12 keranjang dari 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizat Tuhan. Jadi Tuhan punya hati yang suka memberi. Jadi jadilah anak-anak yang suka memberi dari kecil supaya kita terus bertumbuh menjadi orang yang nantinya dewasa, bukan menjadi orang yang egois, tetapi orang yang punya empati yang tinggi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbagi itu artinya adalah suka memberi. Ya, berbagi itu artinya suka memberi. Memberi apa saja. Kalau kita punya uang dan teman kita dia tidak punya uang saku, mungkin uang saku kita berapa coba? Anak-anak kalau dikasih uang saku sama mama, ada yang dikasih uang saku? Atau tidak dikasih uang saku tapi dikasih jajan sama mama? Atau dianterin pada waktu istirahat di sekolah? Bisa nggak untuk makan bareng dengan teman yang tidak punya bekal? Itu caranya. Jadi berbagi itu artinya suka memberi. Ya, suka memberi. Apa saja? Suka menolong. Ada teman dia tidak bawa pulpen. Aduh, pensilnya ketinggalan di rumah. Dia tidak bisa menulis. Terus anak-anak punya 2 pensil, 2 punya pulpen. Dikasih pinjam apa enggak? Dikasih dong ya, dikasih pinjam. Nah itu, ya, itu artinya berbagi. Suka memberi pinjaman, suka memberi kalau kita punya makan, suka memberi makanan kepada teman-teman kita yang tidak bawa bekal di sekolah. Itu dia, itu baru anak Tuhan Yesus. Nah pada waktu kita, seandainya satu kali kita dalam kesulitan, tiba-tiba aduh, ternyata Bu Har lupa nggak bawa pulpen di sekolah. Aduh, terus bagaimana mau nulis? Nggak bisa ya. Kalau nggak bawa pulpen, Bu Guru bilang, ayo nulis. Terus kalau nggak bawa pulpen, gimana caranya mau nulis? Nah, lalu karena kita suka menolong orang lain, menolong teman dengan gampang, ayo tak pinjemi ya. Banyak yang datang ngasih pinjem pulpen sampai kita kewalahan. Yang mana yang saya mau pakai? Itu dia. Anak yang suka memberi pasti banyak yang suka menolong. Anak yang suka berbagi pasti suka untuk menjadi berkat, ya. Pasti banyak orang, banyak teman-teman yang suka menolong. Kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Ada waktunya kita pasti perlu orang lain. Dan itu harus dimulai dari kecil untuk suka memberi. Supaya pada waktu dewasa kita bukan menjadi orang yang pelit. Atau bahkan kita menjadi orang yang merugikan orang lain. Nah anak-anak, dimulai dari kecil. Bukan suka untuk diberi, tetapi suka memberi. Anak-anak Bu Har mau tanya, kalau anak-anak suruh milih, suka diberi atau suka memberi? Mungkin kita bilang, suka diberi Bu Har, kalau diberikan enak, kalau memberikan saya kehilangan. Mungkin pada waktu itu anak-anak merasa, aduh rotiku 5. Kalau saya kasih temanku yang tidak punya roti, ada 3 orang, saya tinggal 2.
Pada waktu itu mungkin anak-anak merasa, waduh kalau 2 terlalu sedikit. Tapi ingat anak-anak, ada waktunya kita perlu orang lain. Ada waktunya kita perlu ditolong teman. Nah itulah waktunya kita menerima apa yang tadi saya bagikan. Mungkin pada waktu itu anak-anak lupa bawa bekal dari rumah. Karena tergesa-gesa, bangunnya telat, aduh bekalnya ketinggalan. Nah, sampai di sekolah sudah lapar, Mama ternyata nggak lihat kalau bekal kalian ketinggalan. Lapar ya? Nah, ternyata teman kita bawa roti. Dan waktunya kita, karena kita suka memberi kepada teman kita diberi. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai menjadi anak yang pelit supaya kita nanti dewasa menjadi orang yang suka memberi. Bukan orang yang jahat, yang tidak suka memberi, bahkan ya, mengecewakan orang lain, bahkan tidak menjadi orang yang jujur. Itu karena dimulai dari kecil menjadi anak yang tidak suka memberi. Tapi kalau dari kecil kalian menjadi anak yang suka memberi, anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu dewasa suka memberi, sehingga orang lain itu akan memberikan nilai kepada kita. Kita adalah orang yang baik. Ya, mari kita mulai. Ternyata memberi itu adalah, atau berbagi itu adalah dimulai dari kecil. Nah, berbagi yang dimulai dari kecil akan menumbuhkan empati kita dan juga mengikis egois kita. Ya, kemudian berbagi atau suka memberi itu adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan sampai dewasa kita akan menjadi orang-orang yang baik, yang suka memberi. Nah, anak-anak, dari Tuhan suka memberkati orang-orang ya, yang suka memberi. Dan saya yakin bahwa anak kecil ini yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan ini diberkati oleh Tuhan. Karena dia menjadi berkat bagi, waduh banyak sekali orang ya. Berapa tadi? 5.000 orang. Itu belum anak-anak dan juga perempuan-perempuan yang duduk bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, yang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan. Luar biasa. Pasti anak-anak itu senang loh. Karena dia ternyata juga kenyang. Dan orang banyak juga kenyang. Jadi berkat. Ya, jadi berbagi itu artinya suka memberi untuk menjadi berkat. Pasti Bu Har senang kalau lihat anak-anak suka memberi, ya, dan harus mulai dari sekarang untuk suka memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi anak yang suka berbagi. Dan biar Tuhan menolong supaya dari kecil kami suka berbagi. Dan biarlah dengan kami suka berbagi ya Tuhan, kami bisa mengurangi egois kami dan menumbuhkan rasa empati kami kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Engkau menolong kami semua anak-anak-Mu untuk berbagi dengan suka memberi kepada orang-orang di sekitar kami untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, wah puji Tuhan ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan jadi banyak sekali, bahkan ada sisanya. Berapa sisanya teman-teman? Masih ingat tadi ceritanya? Ingat. Berapa? 5. Loh, 12. Iya bener, 12 bakul.
Adik-adik, kita sudah sama-sama tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan itu yang kasih ke Tuhan Yesus siapa? Seorang anak kecil. Kita sama-sama diajarkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus mau untuk saling berbagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita. Iya. Jadi Dengerin itu Mia, kamu harus berbagi sama Jack. benar. Itu Mia dan Dona ya. Dona juga, Dona. Iya. Jack juga loh ya, kalau Iya, punya iya, makanan Jack juga. juga. Iya, Semuanya ya. Iya. Adik-adik di rumah juga ya. Kita Iya. mulai hari ini, mari kita sama-sama jadi anak-anak yang mau berbagi kepada sesama kita. Oke. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama nyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Bangkit berdiri lagi ya. Yuk. kita luar biasa sanggup mendatangkan mujizat ya. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam doa penutup dan juga berkat. Anak-anak sikapnya yang baik ya. Nah anak-anak KHG, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada minggu hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tutup mata, tangannya dilipat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong ibadah kita dari awal sampai akhir. Saatnya kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah menolong ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai Tuhan Yesus memberkati.